memberikan pemaknaan dan apresiasi. Terima kasih. Rangkaian acara sudah disampaikan oleh Romo Ulun, dan khususnya kami umat Katolik, dan saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia sungguh merasakan bahwa peristiwa ini bukan sekedar peristiwa datangnya seorang pemimpin negara, tetapi sungguh-sungguh suatu peristiwa iman. Dan kita semua tahu, akhirnya meskipun organisasi itu sangat penting, dukungan dari sana-sini sangat penting, tetapi sumber dari kebahagiaan yang tercermin di dalam diri saudari-saudara kita yang mengikuti acara ini, sumber dari persaudaraan yang terbangun di dalam perjumpaan-perjumpaan itu adalah iman itu. Sehingga kegembiraan ini harapannya bukan kegembiraan lahiriah saja, tetapi juga kegembiraan yang muncul dari batin manusia. Nah, karena ini peristiwa yang begitu mengesankan, kami khususnya dari Keuskupan Agung Jakarta, tetapi juga mewakili seluruh panitia penyambutan Paus, ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih. Itu sebetulnya yang paling penting. Peristiwa ini sangat agung, peristiwa ini sangat bermakna, dan di balik itu semua pasti ada tokoh-tokoh, pemeran-pemeran yang memberikan yang paling baik, semuanya yang paling baik, sehingga pengalaman ini menjadi pengalaman kebersamaan, pengalaman iman, pengalaman kegembiraan. Secara khusus, mungkin nanti ada yang kelewatan, mohon maaf. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyambut Paus dalam 2 kesempatan. Kesempatan pertama di Istana Merdeka. Ini pun adalah bentuk dari keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap keinginan Paus. Biasanya Bapak Presiden menerima tamu negara tidak di Istana Merdeka, tetapi di Istana Bogor. Tetapi karena Paus usianya sudah banyak, supaya tidak terlalu memakan waktu, beliau mengusulkan supaya perjumpaannya di Istana Merdeka. Itu permintaan yang diberikan oleh Bapak Presiden. Dan sejauh saya mengikuti acara itu memang sungguh-sungguh sangat istimewa. Dan yang lebih istimewa lagi, yang sangat mengharukan bagi Paus, adalah ketika Bapak Presiden menyapa Paus ketika beliau datang ke Stadion Madia. Tidak terpikirkan Paus akan memimpin upacara perayaan Ekaristi. Di situ sudah ada Bapak Presiden beserta pejabat-pejabat yang lain, sekedar untuk memberikan salam. Ini sungguh-sungguh sangat istimewa. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang setulus-tulusnya. Tentu banyak pihak dari pemerintah seperti Polri, TNI, khususnya Pas Pampres, unsur-unsur pengamanan lainnya, dan tentu saja yang langsung menyangkut tanggung jawab adalah Polda Metro Jaya. Kami diberitahu bahwa yang diturunkan untuk menjaga keamanan ada lebih dari 44.000 personil. Ini sungguh-sungguh sangat membanggakan dan sangat memberikan ketentraman. Kementerian-kementerian yang terkait, Kementerian Luar Negeri, Ibu Menlu tentu, Kemenak, Bapak Menteri Agama, Kominfo, Bapak Menteri, dan banyak yang lain. Sejak awal direncanakan yang namanya verbal note, komunikasi antara Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri itu selalu lancar.
Dan sejauh saya dengar, sejauh saya tahu dari teman-teman panitia, pemerintah Indonesia lewat kementerian-kementerian itu memberikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan harapan dari tim dari Vatikan. Jadi seolah-olah itu dimanjakan, mau minta ini silahkan, mau minta itu silahkan, semuanya dituruti. Itu sangat mengagumkan. Demikian juga teman-teman dari Masjid Istiqlal, tentu dalam naungan Bapak Imam Besar dan pengurus gereja katedral yang memfasilitasi sekian banyak pertemuan, sehingga pertemuan di Masjid Istiqlal itu menjadi sangat berarti. Teman-teman pimpinan-pimpinan komunitas lintas agama yang tanda petik ya hanya hadir, kehadiran yang hanya itu memberi makna yang sangat besar dan memberikan, katakanlah, informasi atau cermin dari segala macam yang terjadi di Masjid Istiqlal. Bahwa masjid itu bukan sekedar tempat ibadah untuk umat Islam, tetapi juga rumah persaudaraan dengan segala macam prakarsa-prakarsanya yang baru. Terima kasih kepada panitia inti, relawan event di Gelora Bung Karno yang sungguh-sungguh bekerja keras selama ini. Kalau dilihat jumlahnya besar. Panitia inti itu ada 68, relawan inti ada 107, ada 800 relawan khusus untuk Gelora Bung Karno, 1044 pelayan liturgi, 50 koster, 600 orang paduan suara, 200-an orang tenaga medis dari berbagai rumah sakit. Pihak Gelora Bung Karno yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang telah dengan sepenuh hati membantu kami. Secara khusus petugas intern keamanan yang membantu tertibnya semua kelancaran arus masuk dan keluar. Sangat mentakjubkan bahwa hampir 90.000 orang sepanjang ibadah terasa hening. Tidak ada kegaduhan, tidak ada rame-rame, tidak ada desak-desakan. Waktu masuk juga sangat tertib, waktu keluar juga sangat tertib. Moga-moga ini cermin dari harapan kita, cermin ketertiban juga di tengah-tengah masyarakat. Para relawan Laudato Si, lebih dari 300 orang, yang memastikan bahwa sesudah upacara di GBK selesai, Gelora Bung Karno itu bersih. Tidak ada sampah, masuk bersih, keluar bersih. Saya tidak tahu sampai jam berapa mereka itu bekerja untuk membersihkan lapangan sampai bisa ditinggalkan. Teman-teman dari Diandra yang bertindak sebagai event organizer dan telah bahu-membahu dan bekerja sama dengan panitia. Para narahubung, keuskupan-keuskupan, sekolah, organisasi yang memastikan umat yang hadir mendapat informasi yang cukup dan terlayani dengan baik. Bangga bahwa umat Katolik dapat tertib, mengikuti panduan dan ikut merayakan Ekaristi dengan khidmat. Para pengemudi bis yang bekerja dengan baik dan patuh pada ketentuan dari petugas keamanan. Dan tentu terima kasih kepada seluruh umat yang hadir, khususnya di Gelora Bung Karno. Beberapa cerita yang sangat mengesankan, misalnya teman dari Jailolo. Jailolo itu mana? Maluku Utara. Yang datang untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang hanya berlangsung 1,5 jam itu. Mereka berjalan 5 hari 6 malam naik kapal. Silahkan membayangkan apa yang ada di dalam hati saudara-saudari kita yang seperti itu. Begitu jauh menempuh perjalanan.
Saya juga bertanya kepada beberapa peserta dari Bandung yang menunggu bis sampai gilirannya datang dari jam 7 sampai jam setengah 12 malam. Tetapi menceritakannya itu dengan ringan, dengan gembira, dengan bahagia. Tidak melawan, tidak mencela. Ya, itulah konsekuensinya kalau kita mau mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh sangat mendalam. Terima kasih kepada seluruh peserta. Akhirnya peristiwa ini bisa tersebar luas dan dilaporkan dari berbagai macam sudut. Dan tema-tema pokok yang dibicarakan oleh Paus Fransiskus, diskusi dengan imam besar, pembicaraan empat mata dengan presiden dapat tersiar dan menjadi tanda petik makanan batin, makanan rohani bagi para pembaca. Tentu adalah Anda sekalian, para wartawan yang tidak mengenal lelah mengikuti peristiwa ini. Moga-moga jerih lelah para wartawan ini sungguh-sungguh disyukuri karena memberikan segala macam hal yang baik dari kedatangan Paus ini untuk bangsa Indonesia. Tentu kita bisa bertanya terus selanjutnya bagaimana. Saya sendiri berpikir begini, tentu nanti masing-masing komunitas itu akan membicarakannya. Yang pertama berkaitan dengan dialog antar umat beragama. Bapak Imam Besar sudah mengajak pimpinan-pimpinan lintas agama untuk duduk bersama dan mencari jalan-jalan yang terbuka untuk mewujudkan deklarasi yang kemarin ditandatangani. Harapannya deklarasi itu tidak hanya menjadi tulisan yang kemudian disimpan di laci, tetapi sekecil apapun ada gerakan-gerakan lanjutan untuk mewujudkan cita-cita dalam deklarasi itu. Di dalam gereja Katolik, ceritanya begini, tema yang ditawarkan yaitu faith, fraternity and compassion itu sebetulnya diusulkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan disetujui oleh Paus untuk menjadi tema kehadiran beliau di sini. Tema itu bukan konsep yang dikarang di belakang meja, tetapi itu adalah cermin dari dinamika Gereja Katolik di Indonesia. Kalau saya perhatikan, apapun yang diucapkan oleh Bapak Suci selama pertemuan-pertemuan adalah pendalaman terhadap tiga istilah itu. Sehingga istilah itu menjadi semakin bermakna untuk Gereja Katolik di Indonesia. Jadi kita masih akan berjalan terus lewat atau dengan dinamika tiga kata yang kami yakini sebagai penuh makna itu. Dan tentu saja kita berharap bahwa kehadiran Paus selama 3-4 hari itu sungguh-sungguh dapat menjadi tawaran nilai kehidupan, kesederhanaan beliau, keterbukaan beliau untuk berdialog. Saya kira saya belum pernah melihat gestur yang bersahabat sedalam itu sebelum saya melihat Bapak Suci kepalanya dicium oleh Imam Besar Nasaruddin Umar, lalu Bapak Suci mencium tangan Imam Besar Istiqlal.
Rasa-rasanya belum pernah saya melihat Paus membuat seperti itu dengan siapapun. Bahkan dengan imam besar dari Masjid Al-Azhar tidak seperti itu, tidak sejauh itu. Ini bagi saya adalah simbol yang sangat jelas, tidak usah pakai kata-kata, bahwa kita semua memang menjadi menjadi pewarta-pewarta perdamaian, harapannya menjadi pewarta-pewarta persaudaraan yang sejati. Rasanya itu saja. Tentu masih banyak hal yang bisa disampaikan, tapi saya kira teman-teman wartawan sudah menguasai semua bahan yang tersedia sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kardinal Ignatius Suharyo selaku Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Dan saat ini kami buka 3 pertanyaan saja dulu. Kiranya ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Kalau ada. Cukup jelas semoga. Sudah cukup jelas ya? Baik. Baik, kelihatannya semua sudah mendapatkan pemaknaan dan apresiasi yang sangat jelas dari Bapak Kardinal. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi untuk teman-teman media semua yang sudah bekerja keras dari kedatangan Bapak Paus tanggal 3 hingga saat kepulangan beliau di tanggal 6 kemarin. 6 September 2024. Dan juga kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah disebutkan oleh Bapak Kardinal. Dan sekarang ini kita tutup untuk doorstop pada hari ini di Gereja Katedral di Plaza Maria.